Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah akuntansi sektor publik akan menjelaskan mengenai urgensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya Muhammad Noval Ardiansyah dengan NIM 18, kemudian ada Astrid Silvia Ternada dengan NIM 30, ada Adelia Putri Ambarsari dengan NIM 37, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Asyari dengan NIM 46. Akuntansi sektor publik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang luas untuk pengembangannya. Ruang pengembangan tersebut ada pada akuntansi pemerintahan, karena akuntansi pemerintahan merupakan bagian terbesar dari akuntansi publik. Akuntansi pemerintahan yang baik akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sekilas pengembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. Yang pertama, penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Penerapan basis akrual akuntansi pemerintahan mulai muncul pada awal tahun 1990-an dan saat ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang telah dimiliki oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSA-SP pada tahun 2018 dan sekitar 15 negara yang disurvei, kurang lebih 36%-nya telah menerapkan akuntansi basis akrual dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintahan, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktisi, akademisi, dan organisasi profesi, memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Salah satu upaya pengembangan tersebut dilakukan oleh IPS-ASP melalui Konvergensi International Financial Reporting Standard atau IFRS secara berkelanjutan. IPS-ASP sebagai standar setter akuntansi sektor publik pada tahun 2018 telah menyusun strategi dan rencana kerja 2019 sampai 2023 sebagai upaya untuk mengembangkan akuntansi sektor publik. Rencana kerja tersebut menetapkan sasaran strategis untuk memperkuat Public Financial Management atau PFM secara global melalui peningkatan adopsi atas International Public Sector Accounting Standard atau IPS-AS berbasis akrual. Salah satu langkah utama untuk mencapai sasaran strategis tersebut yaitu melalui pengembangan IPS-AS dan pedoman penyusunan laporan keuangan sektor publik yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, telah berkembang sangat pesat sejak adanya reformasi manajemen keuangan negara. Reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti international best practice yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penerbitan paket undang-undang tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya di bidang akuntansi dan pelaporan. Sebelum reformasi manajemen keuangan negara, akuntansi pemerintah di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor privat. Bahkan pada saat itu, pemerintah Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan atau SAP sebagai pedoman praktik akuntansi pemerintahannya. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih single entry dengan berbasis kas serta hanya menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau PAN. Momentum reformasi manajemen keuangan negara tersebut juga menjadi titik tolak pengembangan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut juga telah menjadi pendorong utama penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, dikarenakan terdapat ketentuan di dalamnya yang mengatur secara spesifik kapan akuntansi berbasis akrual harus diterapkan. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang memberi batasan bahwa penerapan basis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, seluruh stakeholder bergerak cepat berupaya menyusun standar akuntansi yang akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangannya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2004 pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP melalui keputusan Presiden nomor 84 tahun 2004 yang bertugas untuk mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun SAP di Indonesia. KSAP terdiri atas unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi, profesi, dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sektor publik. Setahun kemudian, akhirnya pemerintah Indonesia memiliki SAP untuk pertama kalinya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah tersebut masih menganut basis cash toward accrual sebagai transisi untuk menuju penerapan basis akrual secara penuh. Namun demikian, sampai dengan akhir 2008 atau 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diterbitkan, pemerintah masih belum dapat menerapkan basis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangannya. Reformasi akuntansi pemerintahan terus bergulir dan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut telah diterbitkan dua SAP, yaitu SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual tersebut dapat digunakan sampai dengan tahun 2014. Setelah itu, pada tahun 2015 pemerintah sudah harus dapat menerapkan basis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada SAP berbasis akrual. Setelah melalui upaya yang keras serta didukung oleh sinergi dan seluruh pihak yang berkompeten, basis akrual akhirnya dapat digunakan pertama kali dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2015. Hal tersebut merupakan momentum yang akan selalu dicatat dalam sejarah akuntansi sektor publik Indonesia. Tidak berhenti sampai situ, sejarah kembali terukir pada saat LKPP tahun 2016 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk pertama kalinya. Saya Delia, di sini saya akan menjelaskan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia dan tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. KSAP berperan penting dalam pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. KSAP keberadaannya diatur berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 2016 sebagai perubahan terkini di Kepres nomor 84 tahun 2004 telah menerbitkan berbagai standar akuntansi pemerintahan. Mulai awal terbentuknya sampai dengan saat ini, KSAP telah menghasilkan berbagai standar. Antara lain, yang pertama, 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Yang kedua, 13 PSAP dan 1 revisi PSAP berbasis akrual. Yang ketiga, 14 buletin teknis basis kas. Yang keempat, 10 buletin kas basis akrual. Yang kelima, 4 interpretasi standar akuntansi pemerintah. Kemudian, tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik Indonesia harus terus berlanjut untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan kebijakan pelaksanaan pembangunan sering membawa konsekuensi dalam mekanisme pengelolaan
keuangan publik yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Contohnya, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Selain itu, terbentuknya kelembagaan baru di pemerintahan seperti Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Juga membawa konsekuensi standar akuntansi yang khusus bagi lembaga tersebut. Saya Muhammad Farhan Azari, NIM 46. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11. 2. Upaya dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Ruang lingkup dan kompleksitasnya menjadi pertimbangan atas pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Perhatian tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja ya, tetapi seharusnya itu perhatian yang lebih besar diberikan oleh pihak yang berkompeten seperti akademisi perguruan tinggi dan praktisi akuntansi, terus organisasi profesi akuntan atau yang kita lebih kenal itu IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia gitu kan. Terus contohnya kontribusi IAI itu dalam pengembangan ASP di Indonesia itu dia tuh terlibat aktif dalam perumusan paduan sektor publik gitu. Yang kelompok kami dapat sebutkan itu satu, pedoman akuntansi dana desa, terus yang kedua itu pedoman pelaporan dana kampanye, yang ketiga itu pedoman akuntansi pesantren, terus yang keempat itu polisi brief atau pengeluaran BLU atau BLUD.